Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Coba kalian lihat kanan dan kiri kalian. Adakah yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Baik, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, apakah sudah senyum hari ini? Sudah semua ya? Mana? Wah, luar biasa. Senyumnya manis semua. Anak-anak ibu, jika ibu tanya, mana semangatmu? Maka jawab ya, ini dia, ini dia, ini dia, ini semangatku, ini semangatku. Bisa ditirukan? Baik. Anak-anak ibu, mana semangatmu? Ini dia, ini dia, ini dia, ini semangatku. Agar lebih bersemangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Ikuti ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Bagaimana? Apakah sudah siap belajar? Masuki materi, Bu Siti akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian belajar menggunakan meja? Ya, benar. Apakah bisa bergerak sendiri? Apakah membutuhkan makanan dan minuman? Tidak kan? Nah, itu namanya benda tak hidup. Begitu pula sebaliknya, jika benda tersebut dapat bergerak, bernafas, dan membutuhkan makanan dan minuman, itu namanya benda hidup. Baik, langsung saja memasuki materi berikutnya. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang benda. Benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, benda hidup. Dan yang kedua, benda tak hidup. Dan itu semua ada di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Misalnya, benda hidup itu contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian, untuk benda tak hidup itu sendiri, misalnya ada rumah, mobil, dan benda-benda yang lainnya. Ada juga ciptaan Tuhan, dan juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita dengan karya-karya yang dibuatnya. Gunakan benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang dibuka bukunya ya, pada halaman 2, pembelajaran 1. Bagaimana? Sudah ketemu? Sudah ya? Coba sekarang dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Baik, terima kasih semuanya. Dari bacaan tadi, siapa yang pergi ke sekolah? Yuk, siapa? Udin dan teman-temannya. Yeay, benar sekali. Lalu, topi dan seragam termasuk benda hidup atau benda tidak hidup? Iya, benar, 100 buat kalian semua. Yeay. Nah, sekarang Ibu punya lagu nih yang terkait tentang benda tak hidup, yaitu judul lagunya Topi Saya Bundar. Ayo, siapa yang tahu lagunya sebelumnya? Tahu semua ya? Baik, langsung saja ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sekali lagi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau
bundar. Bukan topi saya. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Sekarang ibu akan bertanya, apakah topi kalian itu berbentuk bundar? Ya, sip. Benar, ibu senang mendengarkannya. Anak-anak, tadi ibu sudah menjelaskan dan kita sudah bernyanyi bersama tentang benda tak hidup. Contohnya topi. Sekarang kalian buka buku halaman 3. Kemudian perhatikan ya. Bagaimana, sudah? Nah, tanda yang ada di bawah lagu syair topi saya bundar. Nah, itu. Lihat. Bagaimana? Apakah sudah dilihat? Sudah ya. Nah, di situ kalian dapat menemukan perbedaan antara lirik lagu yang diberikan tanda pendek dan panjang yang berwarna hijau muda. Sekarang silahkan kalian amati dan didiskusikan dengan teman sebangkumu. Baik, sekarang bisa dimulai ya. Bagaimana hasil diskusi dan pengamatannya? Iya, benar. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, mari kita amati benda-benda di sekitar kelas kita. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Manusia, ya benar. Ya, ada manusia. Kemudian ada apa lagi? Ya, hewan. Ada tumbuhan. Iya, benar kamu, Udin. Nah, wah, kamu Sita kok melamun? Sita melamun. Dari tadi melamun ya. Mungkin apa sih? Nah, Sita, ibu mau bertanya. Menurut pandangan kamu, benda tak hidup itu yang ada di sekitar kelas kita, contohnya apa, ayo? Iya, benar. Kemudian apa lagi selain kursi? Ya, meja. Kemudian? Ya, papan tulis. Kemudian? Benar, lemari. Kemudian? Ya, alat tulis. Benar sekali, lambang Pancasila. Iya, benar. Tepat sekali. Anak-anak ibu, apakah kalian sudah paham semua? Baik, sudah semua ya. Ibu punya gambar nih. Gambar apa, yo? Gambar benda-benda hidup dan benda-benda tak hidup. Siapa yang ingin mendapatkan nilai 100? Baik, kalau ingin semua, kalian yang tenang ya. Tidak ada yang gaduh sendiri. Siapa yang paling tenang, ibu akan memberikan gambar ini terlebih dahulu. Bagaimana, siap? Baik, sekarang tugas kalian yaitu menggunting dan menempelkan gambar pada kolom yang tepat. Lalu mengelompokkan benda-benda berdasarkan cirinya. Bagaimana? Apakah bisa? Bisa ya? Ya. Anak ibu yang depan dan tengah paham? Ya. Yang paling belakang? Ya, paham. Apakah sudah paham semuanya? Paham semua ya? Baik. Baik, ibu akan bagikan gambar yang ibu bawa. Baik, sekarang sudah bisa dimulai dari sekarang. Oke, siap. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Ya, silahkan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, ibu mempunyai kuis satu lagi. Apakah benda-benda tersebut ada di sekitarmu? Bila ada, silahkan centang. Yang ibu tunjuk silahkan maju ke depan. Ya, setelah itu yang ibu tunjuk tadi, menunjuk teman yang lain. Bisa dipahami? Nah, sejauh ini apakah ada yang belum paham sebelum kita memasuki materi selanjutnya? Baik, sekarang kita sudah paham tentang benda-benda yang ada di kelas kita.
benda-benda yang ada di kelas kita ini harus dipelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan terpuji. Perbuatan apa, anak-anak? Terpuji. Anak-anak, coba perhatikan ke depan. Ibu membawa gambar lambang Garuda Pancasila. Ini merupakan benda yang ada di kelas kita, yang kita pajang pada dinding kelas. Anak-anak, lambang tersebut bukan hanya sebagai pajangan kelas ya, tetapi dari lambang negara tersebut ada yang perlu kita pahami, karena pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui sila ke-1 sampai ke-3. Pada pembelajaran sebelumnya, apa saja anak-anak? Iya, pintar sekali. Coba amati gambar ini, yang merupakan gambar Pancasila. Apakah Pancasila tersebut termasuk benda mati? Bagus, iya benar. Selain itu, Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Dari yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang tahu simbol keempat? Iya, kamu Budi. Iya, tepat sekali. Ibu senang mendengarkannya. Apakah ada yang tahu bunyi sila yang keempat? Bagaimana? Tidak ada yang tahu? Jadi begini anak-anak. Benar yang dikatakan Budi tadi, simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, sekarang kita juga harus mengetahui bunyi sila keempat Pancasila. Bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Coba anak-anak ulangi sampai 3 kali biar hafal. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah hafal? Ya, sudah bisa dipahami? Ya, benar. Bagus sekali, pintar semua. Baik, kalau sudah bisa, siapa yang berani maju ke depan mendeklamasikan sila keempat Pancasila? Silakan angkat tangan kanannya. Ya, Evi, silakan. Yang lain mendengarkan ya. Pintar sekali, beri tepuk tangan buat Evi. Dari penjelasan tadi, siapa yang dapat membantu Bu Siti untuk menyimpulkan pengertian benda hidup dan benda tak hidup? Ya, coba kamu, Febri. Terima kasih. Jawaban kamu bagus. Anak-anak Ibu pintar semuanya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, Bu Siti akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apa yang kita bahas tadi. Yang tahu langsung angkat tangan kanannya ya. Pertanyaan pertama, apa saja benda mati yang ada di sekitarmu? Ya, kamu? Ya, benar. Kemudian selain itu? Ya, benar. Ya, cukup. Sip. Pertanyaan kedua, apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Ya, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, kamu. Ya, benar. Ya, benar. Cukup. Pertanyaan ketiga, mengapa Pancasila termasuk benda mati? Maksudnya benda tak hidup. Bagus, iya benar. Selain itu, Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Dari yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang masih ingat bunyi sila yang keempat? Iya, kamu Budi. Tepat sekali, Ibu senang mendengarkannya. Baik, karena waktu kita sudah habis, materi kita akan kita lanjutkan besok ya. Baik, anak-anakku, bagaimana pembelajaran yang Ibu berikan tadi? Alhamdulillah, asik dan menyenangkan. Oke, semangat terus. Sekarang silahkan kalian berkemas dan siap-siap pulang. Sudah semua? Baik. Mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa,
Selesai. Baiklah, alhamdulillah kalian pintar semua. Ibu harap di rumah kalian tetap bersemangat dalam belajar dan hati-hati di jalan ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Untuk Laila dan Laili, oh iya, Intan, jangan pulang dulu ya, tinggal di kelas dulu. Baik, yang lain boleh langsung pulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan, Laila, dan Laili kumpul di sini dulu. Baik, terima kasih Intan, Laila, dan Laili sudah menyempatkan waktunya ya. Sekarang Ibu akan bertanya, mengapa kalian masih banyak yang belum tepat dalam mengerjakan lembar latihan yang Ibu berikan tadi? Apakah menurut kalian sulit? Oh begitu, jadi kalian belum bisa memahami ya? Baik, sekarang Ibu akan jelaskan begini. Benda hidup adalah benda yang mengalami gejala kehidupan seperti berkembang biak, bernafas, bertumbuh, dan lain-lain. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia seperti kita ini. Coba lihat pada gambar yang Ibu bawa. Sudah bisa dipahami? Bagaimana? Paham? Baik, selanjutnya benda tak hidup itu seperti apa? Benda tak hidup adalah benda yang tak butuh makan dan minuman, tidak bisa bergerak, dan mengalami pertumbuhan sama sekali. Contohnya seperti, nah depan kita ini, meja, kursi, dan banyak lagi. Coba kamu Laila berikan contoh yang lain tentang benda tak hidup. Ya benar, kamu Laila. Ya kamu? Ya benar, kamu benar. Nah gitu bisa. Nah sekarang sudah paham semua kan? Baik, kalau sudah sampai rumah diulang kembali ya. Dan belajar bersama lagi. Bisa dengan orang tua, kakak, dan saudara yang lain agar bisa lebih paham lagi. Apakah kalian ingin mendapatkan nilai 100? Ya, mau kan? Bagaimana? Tentang penjelasan Ibu tadi sudah paham? Baik, bisa dipahami ya. Baik, kalau bisa silahkan kalian boleh pulang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.